meter. Terus ini dok, tips and tricks apa ya, ibaratnya kan banyak nih para peternak di masyarakat yang takut gitu kan. Yeah. Nah, kalau misalkan cara pencegahannya lah, itu seperti apa pencegahannya? Cara pencegahannya yang Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini lagi di kandang kambing domba ya, kandang baru. Ini lahiran ya? Lahiran nih. Yo. Oke, dok panggilin dulu dok. Ini apa? apa? Si Habib. Lahiran guys. Lahiran. Ini. Lahiran. Bentuknya. Ada yang lahiran. Ini teman-teman kalau baru lahiran ini Bib, plasenta ada yang ya, lahiran. hari-hari ya. Nah, ini nunggu tim tuh datang. di depan. Kayaknya udah agak lama nih, udah kering. Oke. Ini kandang kita ya teman-teman ya. Ini anak kandang kawin dan bunting ya. Ini ada jantannya satu, namanya Kabib. Tuh. Oke, hari ini kita bakalan review dikit ya teman-teman ya, terkait ini kandang barunya anak kandang ya sebenarnya. Kapan lalu ya dari videonya kita tuh sempat mau nge-review ini. Ini kandangnya besi ya teman-teman ya, besi. Terus latnya itu ini apa namanya? Kayu. Terus balung pakannya juga pakai stainless ya, seng stainless. Itu ada dokter Lea. Tadi rencananya mau bahas tentang ini PMK sama dokter. Kayak ada yang lahiran, kita ini dulu ya. Terus ini automatic water ya, automatic feeder. Juga satu vlog ini ada isi 2. Bisa dok? Bisa. Nah, ini dokter Lea. Dokter Lea. Ini yang lahiran nomor 140. Ya. Nah, tunggu view. Mau disuntik sama dokter Lea ya. Ini siapa jeneng kamu? Primdavan. Nah, Vio. Lu ana lambe kering, gak ero awakmu lahirannya opo sih? Ini bagian cempe ini dia nih harusnya. Ini mengecewakan ini performanya. Nah. Guaan sekali ya Kio. Ini disuntik sama dokter ya. Oh, suntik. Ya, Bang iya. Pegang ya. Nah, biar enak nyuntiknya dokter.
intramuskular ya teman-teman ya. Nah, habis melahirkan kita biasanya ada SOP-nya ya. Suntik. Jatuh ya suntiknya satu lagi dok ya? Iya. Ya, ya ambil yuk. Yo. Apa? Kayaknya ini. Nah, ini mumpung ada dokter ya. Tadi kita rencananya tuh mau bahas PMK. Nah, mungkin sekalian aja dok ya. Malah ketemu ini yang melahirkan nih. Nah. Ini sentiannya masih ada satu lagi? Udah. Udah. Oke, dok, ini kan kemarin hari ada ini ya, heboh namanya outbreak PMK. Iya. Nah, kemarin aku sempat apa ya, dua atau video yang lalu aku udah sempat bahas, cuman nggak detail ya karena nggak paham. Nah, kali ini kita mau tahu dari dokter Lia sendiri terkait PMK lebih detailnya. Kenapa ada, terus itu dari apa sih, terus bahaya atau enggak, zoonosis atau enggak. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, ini ada juga kekhawatiran masyarakat nih. Bisa nular ke manusia apa enggak, terus cara pencegahannya itu. Mungkin sekilas tentang itu dok, bisa dikasih gambaran dikit. Oke, jadi sebenarnya PMK ini dulu pernah mewabah juga di Indonesia, tapi sudah berakhir pada tahun 1986. Dulu itu dengan program vaksinasi massal akhirnya bisa diberantas PMK dari Indonesia dan akhirnya clear bersih dari PMK. Tapi ternyata di bulan April kemarin ternyata ada pelaporan dari awalnya dari Gresik dan juga Sidoarjo, daerah Sidoarjo juga mengenai ternaknya di dalam satu peternakan itu mengalami demam, kemudian juga mulutnya melepuh gitu kan seperti sariawan. Ternyata ketika dilakukan tes positif PMK. Nah, ketika di tracking ternyata PMK ini awal mulanya karena ada impor ilegal dari luar negeri yang dari negara yang belum terbebas dari PMK atau food and mouth disease ini gitu. Kalau PMK sendiri ini dia sebenarnya virus. Jadi dia virus menyerang hewan-hewan berkuku belah. Kuku belah itu contohnya seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, seperti itu. Jadi untuk gejala klinisnya biasanya di sapi terlihat dia demam, kemudian penurunan nafsu makan dan juga mulutnya melepuh. Terdapat luka-luka di sekitar mulut dan juga di sekitar kukunya. Untuk betina biasanya bisa dilihat di daerah ambingnya juga gitu kan. Ketika di daerah ambingnya juga ada kropeng-kropeng, kemudian mulut-mulut juga ada kropeng dan di lidah terlihat seperti sariawan. Alangkah baiknya untuk dilaporkan ke dinas terkait gitu, seperti dinas pertanian ataupun dokter hewan yang menangani di daerah tersebut gitu. Kemudian untuk di kambing dan domba sendiri gejalanya tidak separah di sapi. Makanya itu ketika di kambing dan domba itu memerlukan pemeriksaan yang lebih mendetail. Jadi kita memerlukan pemeriksaan yang sangat detail pada kambing dan domba apakah dia terkena PMK atau tidak, seperti itu. Terus ini kan ada juga dok di kambing domba itu ada ORF ya? Ya. Terus kalau gejalanya yang itu bedanya dengan ORF apa dok? Kalau gejalanya dengan OFF kita bisa melihat kalau OFF itu berarti dia daerahnya cuma di daerah mulut saja gitu. Tapi sedangkan PMK ketika dia ada lesi, ada luka gitu, dia di daerah lidah, langit-langit, gusi, mulut dan juga kuku gitu. Jadi semuanya itu lengkap gitu. Iya, semuanya kena dan daerah antar kukunya juga ada luka. Oke. Ini zoonosis apa enggak dok? Enggak ya? Iya. Penyebarannya itu melalui apa aja dok? Penyebarannya melalui manusia, perantaranya manusia. Jadi ketika seseorang megang hewannya yang terkena PMK, kemudian memegang hewan lain, otomatis akan tertular gitu. Kemudian juga dari peralatan kandang, misalnya dari sapu-sapu, ketika menyapu, kemudian juga alat angkut untuk lalu lintas ternak, kemudian juga bisa menyebar melalui udara. Tapi untuk melalui udara ini biasanya disebarkan oleh babi dan untuk radiusnya sejauh 10 km.
Terus ini dok, tips and tricks apa ya, ibaratnya kan banyak nih para peternak di masyarakat yang takut gitu kan. Nah, kalau misalkan cara pencegahannya lah, itu seperti apa pencegahannya? Cara pencegahannya yang pertama adalah biosecurity. Biosecurity. Jadi biosecurity-nya apa tuh, kita, dok? Gimana tuh biosecurity itu? biosecurity adalah menjaga hewan ternak dari hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi kita seperti membentengi nih hewan-hewan ternak kita gitu. Jadi misalnya ada yang mau masuk ke daerah peternakan, jadi harus membersihkan tangan, membersihkan kaki, atau kita bisa dipping atau memasukkan kaki ke cairan desinfektan seperti itu gitu. Alas kaki maksudnya, bukan kaki. Ya. Kemudian cuci tangan. Kemudian misalnya setelah kontak dengan hewan yang positif, kita berganti pakaian, mandi keramas, seperti itu. Ibaratnya kayak kita zaman kena COVID ya dok ya, jadi menjaga kebersihan ya. Ya, karena COVID kan juga virus dan ini juga disebarkan oleh virus juga. Kemudian jika di manusia, dia akan bertahan selama 3 jam. 3 jam. Ya, ketika kita tidak membersihkan badan, dia akan bertahan selama 3 jam di manusia. Tapi manusia nggak bakalan sakit ya kena PMK ya? Terus ini dok, kalau ada yang kita nggak tahu ya, ini orang bisa juga kan masyarakat takut makan daging. Nah itu berefek nggak atau memang nggak ngefek juga sebenarnya, atau seperti apa? Untuk efeknya sebenarnya karena tidak bersifat zoonosis, jadi tidak perlu ditakuti untuk menular ke kita atau tidak gitu. Tapi alangkah baiknya untuk selalu memasak daging hingga dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Jadi seperti dimasak, digoreng, ataupun direbus sampai mendidih. Hindari makan makanan seperti sate-satean untuk akhir-akhir ini, seperti itu. Ada lagi dok, ini buat teman-teman terkait PMK atau seperti apa. Ada ini juga kan berita tentang vaksin ya, vaksin PMK. Itu ada info-info nggak dok terkait itu? Kalau vaksin PMK kebetulan untuk dari kementerian sendiri sedang mengusahakan untuk dilakukannya vaksin massal, karena kita juga seperti kasus COVID kemarin, kita menekan angka penyebarannya dengan meningkatkan imunitas dari ternak-ternak seperti itu. Jadi kemungkinan akan dilakukan vaksinasi bisa sampai 2 atau 3 bulan lagi. Oke. Jadi lumayan pengaruh ya PMK ke kurban nanti ya. Nah buat teman-teman ya, para peternak mania ya, yang mau berkurban, tadi ada tips-tips dari dokter, dan juga jangan takut karena nggak menular bagi manusia ya dok ya, tapi juga harus menjaga biosecurity supaya tidak membawa penyakit ini kemana-mana. Mungkin itu aja dok. Terima kasih ya pengetahuannya tentang PMK. Ini lagi-lagi tentang ini ya, penyakit PMK ini banyak banget nih teman-teman di sosmed ini yang takut, di grup-grup juga. Tapi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman tadi laksanakan tips dan triks dari Dokter Lea, dan juga kita ibaratnya jaga biosecurity, ternaknya sehat, terus menjaga kontak dengan pengunjung kalau kandangnya kita sering dikunjungi, ataupun dengan sistem biosecurity yang baik, insya Allah nggak kena ya. Kami juga di Anak Kandang Farm juga menjaga ketat, kunjungan juga kita batasi hingga hari ini. Jadi sehingga tidak terlalu sehingga lebih nyaman dan tenang kita di kandang, nggak ada potensi penularan penyakit ini. Ya, kalau misalnya tanyain lagi aja kalau. Wes iki SOP-nya dalan ya. Awakmu kata iki ya? Apa? Lo buat. Kita ngomong apa? Iya, ini namanya Mas Vio. Mas Vio ini alumni SMK Peternakan juga nih. Kemarin hari kan pernah juga ya masuk di video-video. Terus Sony, lemes iki lho, wis suwe ku kaya ya. Nindukannya. Iya, ini perahin aja. Pindahkan kandang perah aja ya. Nah, indukannya masuk kandang perah, cempenya masuk ke ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami tim Anak Kandang Farm. Salam dari kami dari Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.